Selamat pagi mahasiswa semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Nani pada tutorial untuk mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Dan nanti mungkin pada video yang lain kita juga akan bahas tentang ketahanan hidup dari mikrobia ya. Nah, pada prinsipnya, mikrobia itu tumbuh secara autokatalitik, ya, tidak perlu dimodulasi oleh apapun. Ya, ketika kita katakanlah mikrobia itu nanti akan tumbuh dari satu menjadi dua, kemudian dua menjadi tiga, dua menjadi empat karena dia kan menggandakan diri ya. Menggandakan diri itu artinya dari satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, delapan menjadi 16 dan seterusnya. 1 juta menjadi 2 juta, ya 2 juta menjadi 4 juta dan seterusnya. Ya, nah sifat yang kedua itu adalah bahwa pertumbuhan mikrobia itu terjadi secara eksponensial. Ya, sehingga kalau kita bikin grafik pertumbuhan antara mikrobia sejalan dengan adanya waktu, maka di situ akan nampak bahwa ini dari satu tabelnya itu nanti hanya akan butuh untuk sumbu X-nya itu tuh sangat kecil. Ya, sementara sumbu Y-nya itu sampai bisa tinggi sekali. Itu kertas kalian mungkin tidak akan cukup ya untuk menggambar itu. Makanya harus untuk menghitung jumlah sel itu kita biasanya menggunakan logaritma natural gitu ya, karena eh, peningkatan jumlahnya sangat tinggi. Nah, itu kalau pertumbuhan bagi bakteri. Kalau jamur bagaimana gitu? Kita nggak bisa menghitung kan jumlah sel jamur, inti sel jamur itu berapa, karena jamur itu satu selnya bisa multiseluler istilahnya ya. Jadi satu sel itu bisa mengandung beberapa inti sel gitu, sehingga kita tidak bisa menghitung jumlah jamur itu berapa. Nah, cara menghitung jamur pertumbuhannya itu bisa melalui penambahan berat ya, jumlah miselia yang terbentuk itu berapa. Nah, itu bisa dari menghitung beratnya ya. Jadi kita biasanya menghitung berdasarkan berat sebelum dan sesudah setelah dua-duanya dikeringkan gitu ya. Nah, pada prinsipnya pertumbuhan mikrobia itu melalui beberapa fase ya. Ada 5 fase di sini. Yang pertama itu adalah fase lag, kemudian fase akselerasi ya, kemudian fase log ya, fase log, kemudian juga fase deselerasi atau fase stasioner ya. Fase lag itu adalah masa di mana mikrobia itu mengalami satu adaptasi ya, karena dia harus memahami kondisi sekitar itu seperti apa gitu. Sama seperti kalian ketika melalui suatu tantangan, oke, kalian nanti saya kirim untuk camping di hutan Kalimantan gitu. Ya, pasti di situ kalian akan ya bawa bekal, iya secukupnya, kan nggak mungkin juga kita mau camping itu bawa bekalnya 1 truk untuk 1 minggu gitu kan, nggak seperti itu gitu. Masih ada aturan mainnya lah gitu, supaya itu menunjukkan bahwa kita bisa bertahan hidup dengan kondisi sekitar gitu. Nah, mikrobia juga sama. Ketika dia masuk dalam lingkungan yang baru, dia bawa bekal itu yang bisa dibawa oleh sel itu sendiri, ya. Katakanlah makanan, iya, sebagai cadangan makanan di dalam selnya gitu. Cuman ketika dia masuk ke lingkungan baru, dia harus tahu bahwa ini di sini gulanya ada apa saja ya. Ada protein enggak ya? Ada mineral enggak ya gitu. Jadi semua kebutuhannya ini dia akan scan terlebih dahulu. Di situ ada enggak? Tersedia atau tidak? Jenis gulanya apa saja? Proteinnya apakah protein yang dia butuhkan? Atau protein yang seadanya gitu. Nah, itu masuk dalam fase adaptasi. Ya, kemudian tahapannya setelah dia memahami bahwa di situ ada apa saja gitu, maka baru kemudian dia akan apa istilahnya
memasukkan, ya mulai makan atau memasukkan ke dalam tubuhnya. Dalam fase ini itu belum ada penambahan jumlah sel, tapi ukuran sel itu sudah berubah ya, dari kecil menjadi lebih besar gitu ya. Nah, itu di situ sudah terjadi perubahan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah fase akselerasi. Ya, fase di mana mulai terjadi penambahan jumlah sel. Ya, terjadi penambahan jumlah sel, di situ ada peningkatan laju sehingga selnya itu naik, mulai menanjak ya. Kemudian fase yang ketiga itu adalah fase log. Ya, fase log itu di mana terjadi penambahan jumlah sel yang sangat tinggi, ya, sangat besar gitu, sehingga kita tidak bisa hitung lagi, tidak bisa pantau lagi kecuali memang menggunakan sebenarnya bisa dipantau, cuman menggunakan teknik tertentu ya dihitung jumlah selnya, tapi sudah sampai ke pengenceran yang keberapa gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah fase deselerasi. Ya, fase deselerasi itu adalah fase yang akan dijumpai ketika lingkungan itu sudah tidak menyediakan makanan yang cukup bagi sel. Makanannya sudah habis gitu. Ya, sumber-sumber yang ada di sekitarnya itu sudah mulai habis. Kalau di situ dia menggunakan glukosa atau sukrosa sebagai sumber karbonnya, gulanya sudah mulai habis, maka mulai terjadi penurunan pertumbuhan sel ya. Di situ ada kemungkinan kalau di dalam deselerasi ini mulai terjadi penurunan laju pertumbuhan sel ya. Kemudian yang kelima terakhir itu adalah fase stasioner. Ya, fase stasioner ini terjadi ketika jumlah sel yang tumbuh itu sama dengan jumlah sel yang mati. Sehingga ketika kita pantau jumlah selnya itu dia akan sejalan dengan waktu itu dia akan datar gitu saja ya. Karena yang mati sama dengan yang tumbuh sebagai sel yang baru. Nah, dengan memahami konsep ini, maka kita bisa mengambil satu contoh di sini bahwa ketika suatu bakteri yang dia ada pada bahan makanan tertentu, kita ambil contoh sajalah, ya Pseudomonas pada susu segar. Di situ dia mempunyai doubling time 20 menit. 20 menit ya, doubling time itu adalah waktu untuk menggandakan diri ya dengan nilai mu. Mu itu adalah laju pertumbuhan mikrobia 2,1 per jam. Nah, ketika susu itu kita biarkan dalam jangka waktu tertentu, suhu yang memungkinkan bagi pertumbuhan si Pseudomonas itu, maka tunggu saja dalam jangka waktu 8 jam itu yang tadinya cuma satu sel sudah berubah menjadi 10 pangkat 7 sel dari satu loh ya. Padahal kalau di dalam susu segar itu jumlah kontaminan walaupun proses pemerahannya dilakukan sehigienis mungkin, itu paling kita bisa menekan sampai 10 pangkat 2 per mili. Ya, per mili paling ada 100 sel gitu. Nah, itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kita menggunakan peralatan yang canggih gitu. Itu segitu gitu. Apalagi kalau teknik pemerahan yang istilahnya masih dilakukan oleh peternak-peternak susu di daerah sekitar kita gitu. Tekniknya kan lebih sederhana. Pasti kontaminasinya lebih banyak. Kalau di dalam proses transportasinya itu tidak dijaga, tidak menggunakan penerapan suhu dingin, bisa jadi jumlah selnya nanti akan melebihi batas yang dikehendaki oleh pabrik. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah,
Untuk itu perlu bagi kita untuk mempelajari faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia. Untuk apa kita mempelajari faktor-faktornya? Agar kita bisa mengendalikan pertumbuhan mikrobia, ya. Nah, ada 4 macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Yang pertama itu adalah sifat fisikokimia bahan pangan itu sendiri, ya, atau kalau kita sebut ini adalah faktor intrinsiknya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kondisi lingkungan penyimpanan, ya. Ini yang kita sebut sebagai faktor ekstrinsik. Yang ketiga itu adalah sifat dan adanya interaksi antar mikrobia, ya. Ada simbiosis, ada kompetisi, ada yang kompetisi mutualisme dan lain sebagainya, ya. Kemudian juga yang keempat itu adalah faktor processing, ya. Lalu apa saja sih penjabaran dari masing-masing faktor, ya? Kita lihat di sini, ya. Nah, faktor intrinsik diantaranya itu ada yang pertama itu adalah nutrien, ya, kemudian pH dan juga buffering capacity. Buffering capacity itu nanti kalau misalnya bahan pangan mengalami kerusakan, kemudian di situ pH-nya sempat mikrobianya itu menghasilkan asam-asam organik, pH-nya turun, harusnya kan pH-nya turun, tapi kalau di situ bahan pangan itu mempunyai buffering capacity, maka pH-nya bisa turun tapi tidak terlalu tinggi penurunannya gitu. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah potensial redox, ya. Potensial redox itu adalah kemampuan dari komponen-komponen yang ada di dalam bahan makanan untuk terjadinya reaksi redox atau reduksi dan oksidasi, ya. Kemudian faktor intrinsik yang keempat itu adalah aktivitas air. Faktor intrinsik yang kelima, aktivitas antimikrobia dan strukturnya untuk yang keenam, ya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa faktor eksternal atau environmental atau lingkungan itu apa saja sih yang masuk dalam kategori faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikrobia. Yang pertama itu adalah relative humidity atau RH, kelembabannya. Kemudian yang kedua itu temperatur atau suhu, ya. Kemudian yang ketiga adalah kondisi gas dalam atmosfer, ya. Yang ini juga kita lakukan, misalnya kalau kita mau mengisi bahan gas, ya, pengisi gas, ya, beberapa jenis snack itu kan diisi dengan gas, di situ gasnya jenisnya apa, nah itu juga pasti akan mempengaruhi mikrobia, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor implisit, ya. Faktor implisit itu diantaranya adalah specific growth rate atau laju pertumbuhannya. Kalau kita tadi bicara masalah doubling time, nilai mu, nah itu yang disebut sebagai laju pertumbuhan spesifiknya dinyatakan dengan nilai mu atau dinyatakan dengan dia waktu penggandaan dirinya berapa menit sih gitu. Nah, itu masuk dalam laju pertumbuhan spesifik, ya. Otomatis kalau laju pertumbuhan spesifik atau nilai mu-nya makin tinggi, ya sudah, dia pasti akan makin cepat berkembang biak gitu, ya. Sedangkan yang mu-nya itu rendah berarti dia tidak cepat berkembang biak, ya. Kemudian juga ada faktor implisit yang lain, itu adalah ini faktor implisit itu hubungannya sama keberadaan mikrobia lain gitu, ya. Yang pertama, simbiosisnya itu mutualisme ataukah antagonisme atau komensalisme, ya. Jadi hubungan satu sama lain gitu. Kalau kita lihat dalam pertumbuhan yogurt, di situ ada Streptococcus, ada Lactobacillus gitu. Dia ada berdua gitu. Satu juga bisa. Lactobacillus berdiri sendiri juga bisa, tapi pertumbuhannya akan lama. Strepto juga sama. Streptococcus kalau digunakan di situ dia
dia tidak akan memproduksi asam, tapi dia bisa tumbuh dan berkembang biak. Dua-duanya bisa tumbuh sendiri-sendiri di dalam susu. Cuman kalau dua-duanya ada, pertumbuhannya akan semakin baik. Lactobacillusnya bisa memproduksi asam laktat. Jadi di situ dia ada simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua jenis bakteri gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah faktor processing atau faktor pengolahan. Ya, di antaranya ada slicing atau pemotongan, pengirisan. Kemudian yang kedua washing, pencucian ya, dicuci atau tidak. Kalau pernah kan kita dengar kalau motong daging korban jangan dicuci gitu kan. Ya, itu memang kalau kita mencuci kualitas airnya tidak kita ketahui, malah justru kita itu akan menambahkan kontaminan pada daging ya. Toh daging itu juga mengandung bagian permukaannya itu pasti ada senyawa antimikrobia alaminya yang itu juga akan tercuci kalau kita mencuci daging sehingga terstruktur malah justru daging nanti lebih mudah rusak dan seterusnya gitu ya. Jadi ada banyak sekali faktor. Ada beberapa yang sebaiknya memang jangan dicuci kalau kualitas airnya kita tidak tahu gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa ini kualitas airnya bagus kok gitu ya, pencucian mungkin bisa dilakukan ya. Kemudian packing ya, pencucian juga menambahkan sejumlah air ya di situ di mana air itu yang mungkin sebelumnya tidak tersedia menjadi tersedia bagi pertumbuhan mikrobia gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah packing atau pengemasan ya, kemudian iradiasi dan juga pasteurisasi ya. Ya, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikrobia. Mungkin itu yang bisa Bu Nani sampaikan untuk video kita, tutorial online kita pada kesempatan kali ini. Sekian dari Bu Nani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.